Halo semuanya, selamat datang di Suara Kita FM, podcast yang membahas isu-isu keberagaman di Indonesia. Saya Hani, dan hari ini saya ditemani oleh 3 teman hebat. Ada Aisyah, Alicia, dan Nabila. Halo semuanya, Halo. seneng banget nih bisa ngobrol hari ini. Halo, topik hari ini penting banget buat kita semua. Betul, apalagi soal ketidakadilan yang masih sering dialami siswa dari agama minoritas di sekolah. Oke, kita mulai dari fakta dulu ya. Di banyak sekolah negeri, terutama di daerah mayoritas agama tertentu, siswa minoritas sering tidak diberi pilihan untuk belajar agama sesuai kepercayaan mereka loh. Nah, bener banget tuh. Gue juga pernah ngobrol sama temen gue yang agamanya Kristen di sekolah negeri. Dia tuh cerita kalau dia tuh dipaksa ikut pelajaran agama Islam karena sekolahnya nggak punya guru agama Kristen. Nah, itu juga terjadi di beberapa daerah. Bahkan ada kasus di mana siswa Hindu atau Buddha diminta ikut agama mayoritas karena sistemnya memang begitu katanya ya. Padahal nih ya, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, siswa itu berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agamanya loh. Tapi kenyataannya, aturan ini sering diabaikan. Nah, dampaknya nggak kecil kan ya, bisa dari sisi psikologi sampai ke identitas diri. Nih, bayangin ya, jadi anak 10 tahun disuruh ikut pelajaran yang bertentangan sama kepercayaan keluarga lo. Itu bikin bingung kan, tertekan, bahkan malu menunjukkan identitas sendiri. Apalagi kalau temen-temennya juga mulai membeda-bedakan sih. Stigmanya itu bisa muncul. Kamu tuh beda, kamu tuh aneh. Itu tuh bisa menghancurkan kepercayaan diri. Dan ini bisa bikin mereka merasa seperti warga kelas 2 nggak sih? Seolah-olah keyakinan mereka nggak dianggap setara. Nah, menurut kalian bertiga nih, kenapa sih hal ini tuh masih terjadi sampai sekarang? Salah satunya sih ya karena kurangnya guru agama untuk minoritas. Tapi bisa jadi juga karena adanya budaya diam, ya udah kayak terima aja gitu. Kadang nih ya, sekolah tuh merasa paling aman kalau semua diseragamkan. Padahal seragam itu nggak berarti kan, harus sama dalam iman dan cara ibadah. Nah, bener banget. Dan masalah lainnya adalah kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah dan lemahnya pelatihan guru soal toleransi dan keragaman. Oke, sekarang waktunya kita ngomongin tentang solusi. Kita nggak mau kan cuma bisa ngeluh aja, tapi kita juga bisa ngasih harapan. Pertama-tama nih ya, jelas pemerintah harus memastikan ketersediaan guru agama sesuai agama siswa. Bahkan kalau perlu, pakai sistem daring lah antar sekolah. Nah, yang kedua tuh sekolah juga bisa membuka ruang dialog lintas iman, bisa lewat forum ataupun kegiatan kebudayaan. Dan yang paling penting, ubah pola pikir. Pendidikan itu harusnya membangun empati, bukan memaksa keseragaman. Setuju banget, karena sekolah seharusnya jadi tempat belajar hidup bersama, bukan hidup seragam. Oke, terima kasih untuk Aisyah, Alicia, dan Nabila atas obrolannya. Ini topik berat tapi penting banget untuk diangkat terus. Sama-sama banget Hani, semoga kedepannya ada perubahan ya dari obrolan-obrolan seperti ini. Dan buat kalian nih ya, dengerin, jangan diem aja kalau lihat ketidakadilan. Suaramu penting. Yuk, kita jadi bagian dari gerakan sekolah yang adil, ramah, dan menghargai semua keyakinan. Sampai jumpa di episode Suara Kita FM berikutnya. Jangan lupa, berbeda itu bukan masalah, tapi membungkam perbedaan itulah masalahnya.